Tony, Mohon sekarang maaf. saya mau tanya engkau. Engkau karismatik atau engkau Lutheran? Saya bukan karismatik, saya Protestan, Romo. Ya, Protestan apa, aliran apa? Sebut saja engkau punya denominasi, AKBP kayak atau apa? Oh, itu namanya denominasi. Oh, saya HKBP. Engkau bisa duduk dengan seorang Adventista? Bisa ibadah sama-sama? Mereka hari Sabtu, engkau hari Minggu. Bagaimana Saya Yesus hari Minggu. dipisahkan karena hari? Tidak, engkau bilang kita satu dalam Kristus. Tetapi saya mau tanya engkau. Advent hari Sabtu dan engkau hari Minggu, bagaimana? Kalau ya juga ya. Lucu juga ya. Betul juga Engkau ya. bisa duduk dengan unisitarian yang bukan Tritunggal, yang hanya Yesus. Itu juga Protestan. dengan mereka di Yerusalem. Tahan Dan dulu, dengan cukup. keberanian Bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, tidak pecahkan diri. Karena itu Paulus tuh marah besar kepada mereka yang mau pecahkan diri. Di dalam 1 Korintus, kita belum masuk ke hukum ini. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 10, dia marah besar. Dia menyumpai orang yang suka buat dia punya denominasi untuk pecahkan diri. Demi nama Tuhan Yesus. Marah loh Paulus. Sumpah. Berbalik arah. tetapi aku menasehati kamu saudara-saudara Demi? demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tahan dulu Jackson. Tahan dulu di situ. Sony, saya mau tanya engkau yang Protestan. Kalau Paulus bilang, demi nama Tuhan Yesus, dia menyumpahi atau tidak menyumpahi? Demi Menyumpah. nama Tuhan Yesus. Menyumpah. Menyumpahi apa enggak gitu? Ya. Kalau engkau bilang, demi nama Tuhan Yesus, engkau bersumpah atau tidak bersumpah? Bersumpah. Bersumpah. Kita mau tahu apa sumpahnya. Lanjut, Jackson. Tetapi aku menasihati kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sony, saya mau tanya engkau dengan jujur. Di Indonesia ada 400 denominasi Protestan. Apa yang kau pikirkan? Dengan pernyataan Paulus, sumpahnya Paulus tadi. Tapi tadi ingat bahwa engkau sudah mengatakan bahwa itu sumpah. Apa yang kau pikirkan dengan pernyataan Paulus di situ? Dia sendiri bergabung, tidak memecahkan diri. Dan dia bersumpah, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, kamu tidak boleh berpecah-pecah. Harus seia, sekata, sepikiran. Bagaimana dengan 400 denominasi yang ada di Indonesia, Protestan ini? Engkau yang sebagai Protestan harus bisa mengatakan sesuatu sebelum saya masuk tentang Paulus dan hukum Taurat. Ya, menurut saya cerita Alkitab ini sangat membuat saya merinding tentang itu. Jadi kalau saya menanggapi tentang ini, gimana ya? Memang sangat kita tidak boleh menentang itu, nggak boleh pecah sana pecah sini, sebaiknya kan begitu. Jadi tergantung bagaimana kitanya pecah ini, dalam artinya pecah bagaimana, itu yang saya Di situ maksud. Paulus tidak bilang nanti kamu pecah nanti bagaimana. Paulus bilang kamu memisahkan diri, memecahkan diri. Iya, kalau saya menanggapi memisahkan diri ini mungkin jangan lagi di luar Yesus gitu loh. Kalau saya menanggapi dari sejak kapan yang bilang jangan memecahkan diri di luar? Kau bisa tunjukkan satu ayat bilang jangan memecahkan diri di luar Yesus? Menanggapi ayat itu, mungkin menanggapi ayat itu, Romo. Kan tadi kan di situ dibilang demi nama Yesus, jangan itu tadi apa tadi bahasanya itu ya. Jadi bahasa itu saya menanggapinya demi nama Yesus kalian jangan istilahnya berpaling dari itu. Kira-kira begitu saya menanggapinya, Romo. Tony, sekarang saya mau tanya engkau. Engkau karismatik atau engkau Lutheran? Saya bukan karismatik, saya Protestan, Romo. Iya, Protestan apa, aliran apa? Sebut saja engkau punya denominasi, AKBP kayak atau apa? Oh, itu namanya denominasi. Oh, saya HKBP. Engkau bisa duduk dengan seorang Adventista? Bisa ibadah sama-sama? Mereka hari Sabtu, engkau hari Minggu. Bagaimana Saya Yesus hari Minggu. dipisahkan karena hari? Tidak, engkau bilang kita satu dalam Kristus. Tetapi saya mau tanya engkau. Advent hari Sabtu dan engkau hari Minggu, bagaimana? Kalau ya juga ya. Lucu juga ya.
Betul juga Engkau ya. bisa duduk dengan unisitarian yang bukan Tritunggal, yang hanya Yesus. Itu juga Protestan. Bukan ya. Setahu saya itu bukan Protestan, Romo. Semua yang protes itu Protestan. Semua yang protes itu Protestan. Iya, saya paham itu. Tapi Yang kedua, sepengetahuan engkau saya, Romo, HKBP, engkau bisa duduk dengan Pentekostas karismatik dalam kalau ibadah. saya dalam dalam ibadah mungkin agak berbeda ya. Ya, makanya itu, Tin. Makanya engkau bilang satu dalam Yesus. Bagaimana ini? Sedangkan ajaran berbeda, Sony. Engkau punya ajaran. Begini. Ya, kita mulai Ya. dari situ, nanti sebentar kita masuk ke hukum. Makanya saya bilang yang tadi bagaimana Paulus itu tidak memecahkan diri. Dia bergabung dengan para rasul. Iya, betul. Itu kata itu adalah sumpahnya Rasul Paulus. Jadi, kalau pertanyaan Romo tadi mengatakan bagaimana dengan gereja A, gereja B, gereja I, bisakah kamu bersatu gitu kan? Kalau saya menanggapinya begini, Romo, maaf kali buat teman-teman. Kalau saya menanggapinya ini, selagi kita tidak bagaimana ya, selagi kita tidak keluar dari ajaran Kristus, cara memuji kita saya rasa nggak salah, saya rasa. Sony, coba engkau tunjukkan cara memuji yang tidak keluar dari Kristus. Cara memuji, ya maksudnya ya, contohnya gini, kita seorang Kristen, pengikut Kristus, tapi yang Kristus ini, Yesus ini adalah Bapa itu sendiri. Saya rasa itu salah. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri dari mana? Pernyataan itu. Ya, itu kan banyak. Kalau kita melihat Romo di media-media sosial. Engkau bilang, clearkan kembali. Engkau bilang, yang penting cara apa tadi? Kepada Yesus itu. Pertanyaan saya, tunjukkan dalam kitab suci. Waduh. Caranya harus berbeda. Maaf Romo, kalau Romo Oke, kita langsung ke kitab suci. Semua yang percaya bersatu atau bercerai-berai menurut Biblis. Saya belum masuk ke hukum Paulus dan hukum Taurat. Supaya kita mengerti Paulus tentang hukum itu bagaimana. Tetap bersatu. Lalu bagaimana dengan berdenominasi ini? Bantu dulu kisah 2 ayat 44. Mereka yang percaya bersatu atau bercerai-berai? Kisah 2 ayat berapa, Romo? Sorry. 44. Pasti bersatu itu. Makanya saya mau tanya engkau nanti. Dan semua orang yang telah menjadi percaya Bersama? Tidak pernah. Kalau begitu bertentang semua dengan kitab suci itu kalau begitu. Coba ulangi Romo. Semua yang percaya tetap bersatu. Yang kedua ini saya mau tanya dari contoh pengalaman langsung engkau punya. dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Teman-teman jangan lupa tap-tap layar ya. Jangan lupa tap-tap layar, posting ulang sebanyak-banyak mungkin. Segala kepunyaan mereka kepunyaan bersama. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Segala kepunyaan bersama. Engkau bilang tadi semua orang percaya kan bersatu dalam Yesus, tapi bagaimana dengan di sini yang mereka punyai? Ini kok Berat, jadi kan? gila. Kok Jadi gila. Kacau ya. Kacau, ya kacau. Kalau tanya Katolik gampang. Kalau Protestan punya denominasi, bagaimana mereka menyatukan semua yang mereka punyai? Ayo. Engkau bayangkan itu, semua yang percaya tetap bersatu. Tadi engkau bilang, yang penting bersatu dalam Yesus. Tapi, dan segala kepunyaan mereka
adalah kepunyaan bersama. Adalah kepunyaan bersama. Bersama. Tunggu dulu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan segala kepunyaan mereka. Mereka ini merujuk siapa, Romo? Semua yang percaya dalam Kristus tadi yang kau bilang tadi itu. Engkau yang penting kita bersatu dalam Kristus. Jadi sekarang tunjukkan pernyataan itu harus digenapi. Tadi ayat itu mengatakan semua yang percaya tetap bersatu dan segala yang mereka punyai adalah kepunyaan bersama. Hartanya mereka. Ini yang punya kata punyai ini merujuk apa, Romo? Apa yang kau punyai, milikmu, uangmu, makananmu, rumahmu dan semuanya itu. Milik bersama. Oh, apakah Romo seperti itu? Maaf sekali. Memang Katolik semua persembahan itu seperti itu. Yang dikumpulkan itu untuk seluruh kepentingan gereja. Engkau tahu gereja Katolik punya lebih dari 5.000 rumah sakit di seluruh dunia? Engkau tahu berapa rumah yatim piatu di seluruh dunia? Engkau tahu berapa rumah lepra di seluruh dunia? Engkau tahu berapa rumah jompo di seluruh dunia? Engkau tahu berapa organisasi kemanusiaan di seluruh dunia? Sony. Berat Pak Sony, berat. Sebelum masuk omong tentang Paulus, omong tentang ini dulu. Engkau tahu apa yang membuat perpecahan di dalam Protestantisme? Paulus sendiri akan menjawabnya. Bantu Roma 16 ayat 17-18. Karena persoalan perut. Roma 16 ayat 17-18. Persoalan perut. Persoalan uang. Tetapi aku menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab Artinya Sony, jawaban untuk engkau. Denominasi adalah hasil dari perpecahan ajaran. Mengajarkan, masing-masing mengajarkan apa yang dia pikirkan. Jauhilah mereka, kata Paulus. Baca kembali ayat itu. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Sony, engkau mau tahu Paulus bilang akar dari perpecahan yang pertama di situ perut. Akar dari perpecahan di mana lagi? 2 Korintus 2 ayat 17. Firman dijadikan sebagai sumber keuntungan pribadi. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang yang lain. Bagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah. Perpecahan adalah cinta akan uang. Makanya ajarkan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus dan para rasul. Bantu dulu 1 Timotius 6 mulai dari ayat 3. 1 Timotius 6 ayatnya yang ketiga. 5. Jika seorang mengajarkan ajaran lain, 6 ayat 3. jika seorang mengajarkan ajaran lain tidak menurut perkataan yang sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakit ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa. Jackson, rasa cukupnya di mana? Ayat 8, cukup ada apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tahan dulu, Sony. Pendeta-pendeta kerja karena pakaian dan makanan saja?
Jujur saja. Saya rasa enggak. Kenapa? Karena ayat 9 dan 10 menjelaskan itu. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena itu, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab itu, memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena itulah akar dari semua perpecahan. Menyimpang dari imanmu. Menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh perkataan Yesus sendiri. Engkau bilang yang penting di dalam Yesus. Sekarang engkau harus bongkar semua. Bahwa di dalam Yesus itu semua harus satu. Atau semua harus berdenominasi. Ya harus satu lah. Engkau sendiri yang menemukan jawabannya. Kenapa perpecahan itu? Oke, itu dari segi itu. Sekarang pertanyaan. Tanggapan Paulus tentang hukum. Sebelum tanggapan Paulus tentang hukum Taurat, kita kembali dulu kepada apa yang dikatakan Yesus tentang hukum Taurat. Ini penting sekali. Oke, Matius 22 ayat 37 sampai 40, Yesus omong tentang dua hukum. Hukum kasih. Dan dua hukum kasih ini adalah rangkuman dari seluruh apa? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, Pada Sony, kedua, ingat konsentrasi di ayat 40 ini. Hukum kepada Allah, cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia, dua hukum itu. Dan ayat 40, di dalam kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. artinya akhir dari hukum Taurat itu sudah dirangkumkan di dalam hukum apa tadi, Sony? Kurang mengerti, Was. Hukum kasih. Hukum kasih. Yang pertama kasih kepada Allah, yang kedua kasih kepada manusia. Dan baca dulu ayat 40, dibaca kembali. Sony, engkau, dengar baik-baik supaya engkau tahu arahnya kemana. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum apa yang menjadi rangkuman dari hukum Taurat dan nubuat para nabi? Hukumnya namanya hukum kasih. Hukum kasih. Makanya Yesus bilang, saya memberikan perintah baru, saya memberikan hukum baru kepadamu. Engkau mau tahu hukum apakah itu? Yohanes 13 ayat 34-35. Hukum apakah yang diberi? Hukum baru apakah yang diberikan? Perintah baru apakah yang diberikan? Yohanes 13 ayat berapa, sorry Romo? Ayat 34-35. Oke. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lanjut. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Karena itu, Sony, jadi hukum Taurat itu sudah dirangkumkan dalam hukum Kasih. Karena itu Percaya. artinya hukum Taurat itu sudah digenapkan di dalam siapa menurut Paulus? Yesus. Dalam Yesus. Dan Yesus memberikan perintah baru atau tidak tadi? Yaitu hukum Hukum kasih. Dan hukum kasih adalah penggenapan rangkuman dari seluruh hukum Taurat dan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini penting sekali. Dan di dalam Ibrani dia menekankan yang mengubah hukum Taurat adalah imamat juga. Di dalam Ibrani 7 ayat 12
jika Jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. sekarang pertanyaan Gimana Sony, nih? ya. Ini gimana nih kok bisa berubah? Coba, ini tadi bingung nih. Begini, di hukum Taurat imamatnya Harun, bisa mengerti? Di hukum baru ini imamatnya Melkisedek. Karena itu jika imamat diubah juga hukum Taurat, bukan lagi menurut ritus Harun. Engkau sudah setuju? Paulus sendiri mengatakan bahwa akhir dari seluruh hukum Taurat itu ada di mana tadi? Di Roma 10 ayat 4 tadi. Di mana? Di Yesus, Sony. Sekarang pertanyaan akan muncul, kalau begitu sejak kapan hukum Taurat itu dibatalkan? Bisa mengerti? Pertanyaan saya. Ya, sejak kapan hukum Taurat dibatalkan? Dan segala peraturan dibatalkan sejak kapan? Paulus sendiri akan memberikan jawaban kepadamu. Efesus 5 ayat 15. Sejak kapan hukum Taurat dibatalkan? Karena tadi sudah disempurnakan dalam hukum kasih, dengan sendirinya dibatalkan. Karena itulah perintah baru yang diberikan oleh Yesus. Sekarang kita tanya, kalau begitu sejak kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Sejak peristiwa apa? Efesus 2 itu 2. Efesus 2 ayat 15, maaf tadi. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia yang baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Karena hukum baru sudah diberikan, yaitu kasih. 613 hukum Taurat engkau harus genapi, dan Adventis harus mengenapi 613 hukum. Contohnya begini. Kalau Sony, engkau ada anak, contohnya. Engkau ada anak. Ya. Kalau engkau main di hukum Taurat, kalau anakmu itu mati-matian hukum Taurat, kalau anakmu itu tidak mau mengikuti perkataanmu, buat aneh-aneh, engkau membawanya kepada para penetua, dan penetua bisa rajam anakmu sampai mati. Engkau terima itu? Tidak. Engkau terima itu? Tidak. Kalau ada yang selingkuh dengan istri orang, Tuhan bilang, cintailah. Waduh, ini gimana lagi nih? Ya makanya hukum Taurat sudah dibatalkan di peristiwa salib. Ya sudah cukup tahu kalau begitu. Tuh Yesus sudah batalkan hukum Taurat, kamu mati-matian hidup. Berarti Adventis harus hidup semua 613 hukum Taurat. Saya juga tahu itu, Romo, sebenarnya. Saya dalam pribadi saya tahu itu sudah dibatalkan. Cuma yang paling anehnya lagi, kalau saya bawa ini ke roomnya yang lain, pasti dia bilang siapa yang membatalkan ini. Di situ peristiwa salib, Yesus disalibkan sudah membatalkan. Engkau baca Efesus 2 ayat 15, selesai itu. Iya, sudah jelas di ayat itu, jelas itu tadi. Pak Sony, karena boleh ngomong, Romo? Izin. Karena Allah itu sudah menubuatkan akan ada perjanjian baru. Coba Bapak buka Yeremia 31 ayat 31. Coba dibaca, Pak. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Perhatikan, yang berkata di sini bukan Rasul Paulus nih, ini Tuhan sendiri nih. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Perhatikan, Pak, Allah itu akan menjanjikan perjanjian baru. Di manakah perjanjian baru itu? Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tuh selesai, berarti benar yang Romo sampaikan tadi. Dan di dalam perjanjian baru itu punya hukum. Setiap perjanjian punya hukum. Perjanjian dengan Musa dengan Israel punya hukum Taurat. Perjanjian dengan Yesus, karena Yesus adalah akhir dari seluruh hukum Taurat.
maka dia memberikan hukum baru. Inilah hukum baru yang kuberikan kepadamu. Kasihilah. Kenakan pas kok penjelasannya. Iya, mantap, mantap, mantap. Ini baru sah ini. Karena saya pun saya tahu itu memang itu batal, cuma penjelasannya dari Alkitab saya nggak tahu. Tapi setelah Romo dan teman-teman yang baik hati ini yang dikasih karunia oleh Tuhan menjelaskan malam ini secara detail dari Alkitab tentang Paulus, bagaimana asalnya dan terus bagaimana apakah itu batal apa tidak, sudah jelas itu. Jadi selama ini saya masuk ke room-roomnya sesama Kristen, ya udah terjawab sudah. Ya, luar biasa, puji Tuhan. Sony, pertanyaan terakhir untuk engkau, saya butuh engkau jawab juga. Yes, yes. Menurut engkau yang di HKBP, ya minta maaf ya Protestan, teman-teman saudara-saudaraku di HKBP, pertanyaan saya, keselamatan itu karena apa? Mulai dari mana? Keselamatan itu dari mana dan mulai dari mana? Keselamatan itu karena apa dan mulai dari mana? Keselamatan itu karena apa? Mulai ya karena apa? Yang di Protestanmu dijelaskan. Yang engkau pendeta-pendetamu khotbah, keselamatan karena apa? Oleh karena apa? Keselamatan itu ya karena iman kita, karena Yesus. Oke. Dan iman itu tumbuh dari apa? Saya pernah mendengar ini. Oke, kita bantu dulu. Kita bantu yang Luther ambil dan tambahkan satu kata, tapi Paulus omong sendiri tentang keselamatan karena apa? Oke, Roma 3 ayat 28, kita bantu dulu situ, nanti kita bawa di Roma dulu. Roma akan membawa kita kemana? Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat sudah dibatalkan oleh Yesus, maka keselamatan itu karena iman. Sekarang mulai tanya dulu, kalau begitu iman itu lahir dari mana? Roma yang sama 10 akan menjelaskan engkau ayat 17-nya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan Roma 10 doaku. ayat 17. Oke, sorry Rom. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman tumbuh dari pendengaran, tetapi pendengaran yang macam mana? Engkau bantu dulu di ayat 13 mulai. Iman tumbuh dari pendengaran. Dan pendengaran oleh pengajaran. Tetapi untuk yang mengajar ini harus punya kriteria otoritas. Kita baca dari ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lanjut. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Lalu sekarang, bagaimana memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sony, di situ bagaimana mereka memberitakan kalau tidak ada yang diutus, kalau tidak ada yang mengutus? Pertanyaan saya, Sony, sejak kapan kitab suci mengutus pendeta untuk mewartakan? Sejak kapan pendeta diutus mewartakan? Karena kalian sola skritura, maka di situ sejak kapan kitab suci melayang-layang di atas kepala dan mengatakan, pendeta, pergilah mewartakan. Sejak kapan? Engkau pernah dengar begitu kitab suci melayang-layang di atas kepalanya pendeta untuk mengatakan, pendeta, kalian pergi mengajarkan? Karena itu harus ada yang mengutus. Memang ada kayak gitu? Ya barusan dibaca tadi di situ. Bahwa bagaimana memberitakan Injil kalau tidak ada yang mengutus. Makanya pertanyaan saya, karena kalian Protestan kan, namanya sola scriptura. Kalian bilang kitab suci yang mengutus kalian. Sejak kapan kitab suci mengatakan dia mengutus seseorang? Sejak kapan? Itu saya kurang tahu, Romo. Memang tidak ada. Memang tidak ada. Yang mengutus harus orang, bukan kitab suci. Bisa setuju, bisa mengerti.
Iya. Oke, kalau engkau setuju begitu, makanya pertanyaan saya, kalau begitu pendeta-pendeta Protestan siapa yang utus mereka untuk mewartakan? Eh, ini maaf nih teman-teman, Romo. Pertanyaan ini mungkin ada di Alkitab itu, Romo. Ya, siapa yang mengutus pendeta? Tunggu. Bayangkan Protestan lahir abad ke-16. Rasul-rasul sudah mati semua di abad pertama. Tunggu Romo. Di Alkitab kan ada itu pergi. Ini saya nggak tahu di mana itu tertulis. Cuma ada itu Matius bahasanya. 28 ayat 19 sampai Ya, 20. tapi kan Yesus bilang kepada para rasul, bukan kepada para pendeta. Engkau bisa mengerti itu dulu. Kepada siapa Yesus mengatakan itu? Bantu dulu. Matius 28 ayat 15 dulu. Matius 28 ayatnya yang ke-15 dulu Romo ya. Iya, iya. Oke. Matius 28 ayatnya yang ke-15. 16 Romo ya. Ya. Dan ke-11 murid Dan itu yang butuh berangkat- ke-11-nya, ke-11 murid. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka seraya berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus." Tahan dulu, bukan hanya membaptis, tetapi juga ayat 20 mengajarkan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 2 poin penting. Ajarkanlah apa yang kuperintahkan. Kalau begitu, Rasul ini meneruskan ajaran yang terima dari Yesus kepada siapa? Ulangi Romo. Kalau begitu, Rasul yang terima perintah tadi, dia meneruskan ajaran Yesus itu kepada siapa? Kepada rasul-rasul yang lain, kepada murid-muridnya. Iya, Pengajaran itu diteruskan kepada murid-murid Rasul. murid-muridnya. Ya, rasul-rasul ini. Yesus memberikan kepada para rasul. Para rasul meneruskannya kepada para muridnya. Ya, muridnya betul. Kalau begitu pertanyaan saya, murid siapa yang menerima dari para rasul untuk mendirikan Protestan? Untuk mendirikan Protestan. Ya kalau Murid di Alkitab siapa? kan ada Protestan, Romo. Ya? Kalau di Alkitab kan nggak ada ditulis Protestan. Ya, kalau begitu mau percaya bagaimana kalau Protestan tidak ada dalam kitab suci? Yang kedua, Tony, hati-hati dengan apa yang kau ajarkan. Karena itu juga menyelamatkan engkau. 1 Timotius 4 ayat 16. Hati-hati dengan ajaran yang kau terima. Karena itu menyelamatkan engkau. Karena iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran dari pengajaran. Dan karena itu, mulai dari ajaran, keselamatan itu mulai dari keselamatan doktrinal atau keselamatan ajaran. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Sony, mulai dari ajaran. Itu nasihat dari Uskup Paulus, Rasul Paulus kepada Rasul Timotius, Uskup Timotius. Berkode baca kitab suci. Katolik ada di Kisah 9 ayat 31. Kalau engkau tidak baca memang persoalan. Oke, Sony, engkau bisa mengerti itu. Mulai dari ajaran itu. Hati-hati dengan ajaran yang kau terima. Karena ajaran itulah yang membuat kamu yang membuat kamu beriman secara sungguh-sungguh atau tidak. Jadi Romo, Jadi terserah engkau. Saya hanya mengajarkan, engkau yang carilah kebenaran dan sampai kepada apa?
1 Timotius 2 ayat 4. Ayat 3 dulu ya Romo ya. Ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Carilah kebenaran, Sony, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Carilah kebenaran dan kemerdekaan itu memberitakan kau. Ya betul, betul kata-kata itu. Luar biasa. Yesus bilang, Tuhan mau semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Sejalan dengan Yesus punya pengajaran. Carilah kebenaran, dan kebenaran itu apa? Silakan. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sony, angkat teleponmu dan buka WA-mu. Langsung oleh pendeta pasti nih. Ditelepon sama Pak Gilbert Jadi langsung ditelepon oleh Pak Pendetamu. Stop pengajaran itu ya. Bukan. Maaf, Rama. Bukan. Santai saya tidak. Bercanda, Pak. Bercanda. Sampai Siri bilang begitu. Sony, tolong buka WA-mu. Bapak Pendeta sudah takut itu, Sony. Engkau takut engkau dapat kebenaran. Romo. Yo. Saya setengah jam lagi ya teman-teman. Ada Pater Emik, dia ketuk pintu Ini untuk pertemuan. buat teman-teman ini, maaf sekali nih. Ini ku ambil dulu waktu kalian dulu untuk bicara dulu malam ini. Santai aja, Sony. Kristen ini, saya Protestan, Romo Katolik, yang sana Black, yang sini Black. Kalau begini penjelasannya, kalau saya pernah juga masuk ke roomnya yang bernama apa namanya ya, Ortodok. Saya juga diskusi juga dengan apa itu yang dari Rusia itu, apa namanya? Moskow Patriarch. Iya, yang dari Rusia itu ya. Saya juga membahas ini. Jadi terakhir saya masuk ke roomnya cafe Romo ini. Ini lama-lama bisa kubenturkan kepalaku ke dinding ini. Karena pertama tahun 1054 Ortodoks keluar dari gereja Katolik. Perceraian. Kalau engkau cerai, engkau pasti omong buruk tentang istrimu. Itulah sindrom dari mereka yang bawa, sindrom perpisahan. Kalau mereka pisah, mereka pasti omong buruk tentang kekatolikan. Engkau harus buktikan sekarang. Engkau harus buktikan sekarang. Yesus bilang, ajarkanlah segala yang kuperintahkan. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Berarti, di mana gereja Katolik? Di mana gereja yang bertahan dari tahun 33 sampai sekarang? Di mana? Karena Yesus tidak akan menipu pernyataan sendiri. Aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Yesus tidak akan menipu ketika di dalam Matius 16:18 dia mengatakan, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini saya akan mendirikan gerejaku dan tidak ada satu kuasa maut pun yang bisa menghancurkannya. Di mana gereja itu yang didirikan oleh Yesus yang bertahan di dalam waktu dan historis? Di mana? Kau jangan bilang Protestan baru lahir abad ke-16 ketika Martin Luther keluar dari kekatolikan. Ini juga saya belum omong, Sony. Engkau pakai 27 kitab perjanjian baru, Sony? Ya, di situ ada perjanjian baru. Engkau tahu 27 perjanjian baru engkau ambil dari mana? Wah, ini dalam ini. Pertanyaan saya, pendetamu tahu bahwa 27 kitab perjanjian baru diambil dari mana? Kurang paham saya, Romo. Saya pun enggak, ya. Kalau pada tahun kalau tahun 382 Paus Damasus memproklamasikan bahwa jumlah kitab perjanjian baru 27 kitab dalam konsili Roma dipertahankan dalam konsili Hippo dan Kartago, lalu ketika membantah protestantisme dalam konsili Trente tetap sama jumlah 27 kitab suci perjanjian baru. Yang kalian pakai, Sony, itu kitab suci 27 kitab suci perjanjian baru
yang dikanonkan, yang ditetapkan oleh gereja Katolik. Sekarang Sony, engkau tahu, ketika engkau membuka di dalam bab-bab Membagi ada. engkau tahu yang membagikan dalam pasal dan bab itu oleh siapa? Enggak. Itu oleh kardinal Katolik, oleh magisterium gereja Stephen Langton 1227. Dia membagikan seluruh kitab suci dalam bab-bab, pasal-pasal yang engkau terima sekarang. Jadi Dan si Langton pertama- ini yang jadi Stephen si Langton, ini bukan yang orang membagikan Yahudi, itu. Stephen Langton. Dan orang Yahudi modern menggunakan sistem struktur gereja Katolik membagikan kitab suci dalam bab-bab. Berarti Pertanyaan kedua, yang membagikan kitab suci menggunakan struktur bab pasal oleh Stephen Langton dibagikan dalam ayat-ayat oleh Santos Pagnino, seorang biarawan Katolik. biarawan Katolik. Makanya saudaraku, kalian menggunakan semua yang ditetapkan oleh gereja Katolik, lalu kalian ambil langkah untuk melawan gereja Katolik, membenci gereja yang kalian pegang kitab sucinya. Maaf Romo. Maaf seribu maaf Romo dan juga teman-teman. Kata-kata itu saya nggak setuju Romo. Maaf sekali nih. Saya omong secara umum Sony, bukan secara pribadi. Iya betul. Engkau Walaupun lihat secara- berapa Protestan yang menyerang Katolik, denominasi yang menyerang kekatolikan di dunia ini. saya belum pernah melihat. Oh, Saya nggak setuju itu. Sony, engkau tidak tahu. Engkau masuk room-room Katolik, room-room Protestan, room-room pendeta Protestan, si Tompul, Tom dan semuanya, dan kawan-kawannya itu, Deki Ngadas, Efra Soru, MYM, pendeta-pendeta besar itu, Budi Asali, mereka tidak omong jelek tentang kekatolikan dengan kitab suci yang kalian pakai dari Katolik. Pendeta Soru menyerang Katolik. Engkau tidak pernah tahu? Kau buka dia Betul, punya Kak. PT-PT-nya. Terbukalah wawasanmu, Sony. Semoga makin banyak pendeta yang DM kau, yang WA kau malam hari ini supaya jangan belajar yang benar. Enggak, saya mau memperjelas malam ini Romo. Pak Sony, Makanya saya didengarkan mau- Pak Sony. Ini suaranya Pak Esra Soru nih tentang Katolik nih. Tadi kan kamu bertanya tuh, dengerin tuh. Paus mengklaim dirinya sebagai wakil Kristus di bumi. Mengklaim dirinya sebagai wakil Kristus di bumi. Wakil Kristus di bumi yang memiliki kekuasaan rohani yang tertinggi dan dianggap melampaui semua raja-raja, semua penguasa-penguasa sekuler lainnya. Maka semua raja di dunia harus tunduk pada Paus. Semua pemerintahan di dunia, semua, kalau katakan saja dalam bahasa tunduk di bawah kekuasaan Paus, karena Paus tidak hanya berkuasa atas agama, sosial, politik, itu ada di bawah kekuasaan Paus. Paus Sorry Romo, versi panjangnya bentar ya. sola scriptura Bentar. memang Bentar ya. saudara-saudari salam. Jadi Palestina itu sebenarnya Sebentar. nama untuk Israel. Ada seorang asing. Jadi sola scriptura hanya Mana tadi yang bentar. saudara-saudari salam sehat. Sola scriptura hanya Alkitab. Tony, Yes. makanya saya tanya, saya bukan omong tentang engkau yang menjelekkan kekatolikan, ngomong tentang protestantisme. Tapi tunggu Romo. Ya, maaf saya 10 jari jadi satu Romo, 10 jari jadi satu. Mohon maaf buat Pak Romo dan juga teman-teman. Mm-mm. Apakah pendeta Soru ini mewakili Protestan? Saya rasa tidak. Makanya engkau harus tanya mereka. Bingung saya, makanya dari 400 denominasi di Indonesia tuh mana yang mewakili protestantisme? Kan pecah. Jadi saya bingung mewakili yang mana. Makanya saya bilang protestantisme secara umum kalian semua. Selesai. Ini sekarang saya on cam. Mm. Baik. Makanya Karena pertanyaan tadi saya, Sony, santai saya satu orang tidak, saya, setiap live saya selalu on cam, saya tidak pernah takut. Tunggu Romo.
Ini saya jelaskan ini secara pribadi. Mm-mm. Kalau ada pendeta yang menentang dari Katolik, itu adalah, maaf, dia itu bodoh. Ya. Nih Pak Sony, dengarkan Pak Sony. Ini apa pernyataan dari pendeta MYM. Tunggu. Bentar, didengarkan dulu Pak. Jason selesai, dia selesaikan. Oke. Tunggu. Pendeta itu mengajarkan yang baik kepada umatnya. Kalau mendengar itu tadi, mendengar cerita seperti itu bukan ajaran pendeta, itu pribadi dia itu. Bukan mengatasnamakan Protestan itu. Saya menentang itu bahasan itu. Kalau dia khotbah di depan jemaatnya tentang itu bagaimana? Jemaatnya yang bodoh. Apakah dia mengaminkan? Berarti pendetanya juga bodoh, begitu. Sekarang begini Romo begini. Mm-mm. Saya melihat pendeta-pendeta ini nggak semuanya pure. Ya. Nggak semuanya. Jadi kalau ada pendeta yang menyerang sesama Kristen, ini jujur saya bilang ini Romo, saya memang bukan orang Kristen yang taat sekali, bukan. Tapi setahu saya, yang namanya Kristen itu saling mengasihi, ya, saling menopang, saling mengayomi, saling mengisi kekurangan. Jadi kalau ada yang berlabel pendeta, mengibuskan ataupun membuat jelek sesama Kristen, apalagi Katolik, saya mengatakan itu bukan pendeta. Itu apa? Itu apa? Kaleng-kaleng itu. Iya. Pak Sony, Aku mau dengar lagi pendeta lain memburu tentang Katolikan. Nah. Pendeta besar yang kami sebenarnya sebentar. pendeta besar nih, Pak Sony, dengar Pak Sony. Pendeta besar. Saya ini memang kurang jauh. kepada Bapak tidak butuh sama sekali. Masih butuh jasa Petrus, sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa para nabi, para rasul, sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa-jasa orang suci, Santo Antonius, Santo Agustinus, jasa-jasa bapak-bapak gereja, sama sekali tidak butuh, saudara. Buang semua itu sampahan. Buang semua itu sampahan. Itu pendeta MIN. Sementara semua teman-teman Kristen dari Katolik sudah mengetahui bahwasannya punya bab ayat dan ayat ini memisahkan dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu darah dari Katolik. Lalu berani dia mengatakan itu buang semua. Ya, dia bilang buang semua. Artinya dia tidak mengerti itu, Romo. Jadi Tapi dia dokter Protestan, pendeta, dokter. Pintar mereka. Pintar dia Pak, orang pintar tuh Iya, diundang di mana-mana tuh, di setiap gereja tuh diundang terus loh. iya, dokternya kan bukan dokter kekristenan. Mungkin dia ada dokter pasta gigi mungkin, ya kan? John Nabi Romo yang banyak yang menyerang Protestan kok, yang menulis Alkitab itu para nabi, rasul, Katolik, cuma kanon. Ya kau tunjukkan toh, kau naik ke atas room, saudaraku John, dan kau buktikan Cuma gini bahwa aja. kau bukan Katolik. Selesai santai satu. Jadi begini teman-teman ya, teman-teman yang di bawah, yang sesama aliran dengan saya, Lutheran, Protestan ya. Kita di Protestan itu diajari bahwasannya saling mengasihi, ya, saling mengasihi. Jadi kalau ada pendeta yang mengajari umatnya untuk saling membenci Kristen lain, yakinlah, dia itu bukanlah ajaran pendeta. Yakinlah teman-teman. Tapi Paulus bilang begini, ajaran-ajaran seperti itu supaya urus perut mereka. Uang, bagaimana nanti? Kesian kok. Engkau mau tahu bagaimana Paulus mewartakan Injil tanpa upah? Bantu dulu 2 Korintus 11 ayat 7 kalau tidak salah. 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggalkan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepadamu dengan cuma-cuma. Engkau mau tahu upah dari pewartaan itu apa, Sony? 1 Korintus 9 ayat 14, ayat 18. Tadi Paulus bilang, apakah aku salah ketika mewartakan Injil tanpa upah? Secara gratis? Sekarang engkau lihat apa kata Santo Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 18. Terima kasih, Ginting sudah tulis. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil.
Sony, bagaimana di Protestan? Berlaku apa kata Paulus ini atau tidak? Sepanjang pengetahuan saya, ini teman-teman di Protestan, tolong saya dikoreksi. Sepanjang pengetahuan saya di Protestan, pendeta itu bukan digaji. Tapi ya bagaimana? Kan dia kan perlu juga contohnya makan. Kan gitu. Tidak, pernyataan Paulus begini. Apakah kalian membenci aku ketika aku mewartakan Injil secara gratis? Dan apakah upahku adalah mewartakan Injil tanpa upah dan aku tidak menggunakan hak-hak kerasulanku? Maksudnya seperti pertanyaan saya, apakah ayat ini diaplikasikan di dalam Protestantisme? Berat, saudara. Sony, engkau adalah saksi itu sendiri dan saya angkat jempol. Engkau bilang saya bukan orang Kristen yang taat, saya bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ya kita semua dalam pencarian itu. Paus Fransiskus bilang begini, gereja bukanlah museum untuk orang kudus, melainkan rumah sakit untuk orang berdosa. Kalau engkau sakit, engkau pergi kemana? Engkau pergi ke dokter. Di rumah sakit itu ada pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit itu ada dokter. Yang dia tahu bahwa yang menyembuhkan tuh engkau harus seperti ini. Engkau harus istirahat, engkau harus minum ini. Engkau supaya mau sembuh, Sony, supaya engkau mau selamat di rumah sakit itu, engkau harus taat kepada apa yang dikatakan oleh dokter atau tidak. Iya, harus taat apa yang dikatakan dokter. Kalau gereja adalah rumah sakit orang berdosa, ketika kita punya cacat logika, cacat doktrinal, kita pergi ke gereja. Kenapa? Karena gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15. Teman-teman, 10 menit saya istirahat saya. Kalau kalian pegang room saya tidak apa, silakan pegang karena saya ada pertemuan dengan pastor lain. Jadi